Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Madison. Saya berkuliah di Universitas Kapuas Sintang, jurusan Kehutanan. Di sini saya mau menyampaikan penyuluhan tentang kehutanan, yaitu materi saya pada malam hari ini pembangunan hutan meningkatkan kelestarian dan kemakmuran masyarakat sekitar hutan. Baik, pembangunan kehutanan ini berorientasi pada upaya menjamin kelestarian hutan dan meningkatkan kemakmuran masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Hutan lestari ini tercipta dari masyarakat yang aktivitas masyarakatnya tinggal di sekitar hutan, yang bergantung pada kebutuhan di hutan, yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkesinambungan apabila hutan di tempat mereka bergantung juga masih lestari. Dan pada saat ini juga kuantitas dan kualitas hutan di Indonesia mengalami penurunan hutan, mengalami degradasi yang memprihatinkan dari tahun ke tahun. Deforestasi hutan di Indonesia telah mencapai 1,8 juta hektar per tahun, sebagaimana kita saksikan dari beberapa media massa. Kerusakan hutan disebabkan antara lain adanya beberapa proyek pembangunan dan pemanfaatan hasil hutan terkendali oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lagi ada ancaman-ancaman lain seperti illegal logging dan adanya kebakaran hutan. Sementara masyarakat yang tinggal di sekitar hutan tetap berada dalam kondisi yang serba terbatas. Revitalisasi kemanfaatan hutan dan industri kehutanan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Pemberdayaan masyarakat hutan yang merupakan salah satu kebijakan prioritas pembangunan kehutanan memerlukan upaya-upaya penyuluhan kehutanan yang terarah dan terencana, akan mendorong percepatan dan kekuatan bahkan kemampuan masyarakat sekitar hutan untuk berpartisipasi dalam pembangunan kehutanan, sehingga dapat tumbuh dan berkembang ekonomi rakyat yang mandiri, tangguh dan berkelanjutan, yang dicirikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, berkembangnya kapasitas dan kemampuan masyarakat, serta meningkatnya kelembagaan masyarakat. Perlu dipahami bahwa agar tujuan penyuluhan dapat tercapai secara optimal, maka penyuluhan kehutanan tidak dilakukan oleh lembaga penyuluhan, dan di sektor kehutanan merupakan salah satu kontribusi bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, pembangunan kehutanan lebih mengedepankan hutan lestari dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini seirama dengan paradigma pembangunan yang sekarang, yaitu hutan lestari masyarakat sejahtera. Hutan lestari masyarakat sejahtera tidak terlepas dari campur tangan dan peran aktif dari penyuluhan kehutanan berdasarkan hasil observasi awal. Penyuluhan kehutanan di Indonesia pada saat ini yaitu berkembang secara pesat dalam beberapa tahun ke depan ini. Pembangunan kehutanan berorientasi pada upaya menjamin kelestarian hutan dan meningkatkan kemakmuran masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Orientasi di kehutanan dituangkan dalam bentuk visi Kementerian Kehutanan, yaitu hutan lestari untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Hutan lestari dan masyarakat sejahtera bagaikan dua sisi yang sangat berperan aktif dalam pembangunan kehutanan. Dan pada saat ini perlu teman-teman ketahui, kita berada di pelosok desa ini sangat bersyukur karena di desa kita ini hutannya masih bagus, masih belum oleh pembangunan belum digarap apa segala buat PT. Kita sangat bersyukur.
banyak contoh yang perlu kita ketahui dari beberapa desa di lain yang hutannya sudah digarap, digundul oleh beberapa proyek pembangunan PT yang pada saat ini menghasilkan banyak sekali PT-PT yang terbuka di daerah kita ini. Dan kita sebagai anak desa sangat bersyukur pada saat ini kita tahu beberapa yang dulu dan kita ketahui beberapa bencana alam seperti banjir, yaitu diakibatkan penebangan liar di beberapa hutan. Itulah menyebabkan tidak adanya penampungan buat curah hujan yang sangat kuat, mengakibatkan banjir yang begitu luar biasa. Dan dari bencana-bencana sudah kita lihat dan saksikan waktu-waktu dulu, jadi harapan saya buat teman-teman semuanya bisalah menjaga kebersihan bahkan kelestarian hutan di sekitar kita. Jangan sembarangan tebang hutan dan sembarangan tebang kayu, pohon-pohon, karena satu pohon itu sangat berfungsi untuk oksigen. Bagi satu pohon itu bisa berfungsi untuk 2 orang dalam menampung oksigen di udara luar sana. Jadi kalau pergi ke hutan, teman-teman semuanya jangan menebang pohon sembarangan. Itulah harapan saya, dan inilah penyampaian terakhir saya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman yang boleh hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk semua. Baik, di sini saya memberi kesempatan bagi kawan-kawan yang ingin menyampaikan pertanyaan tentang kehutanan atau tentang kelestarian hutan. Saya persilahkan bagi yang ingin bertanya. Baik, silahkan berdiri, sampaikan pertanyaannya. Baik, pertanyaan saya, bagaimana cara kita untuk upaya kita untuk melestarikan hutan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kita tadi. Jawabannya sangat simpel sekali. Menjaga kelestarian hutan yaitu dengan menanam pohon kembali di daerah yang sudah gundul atau yang sudah digarap oleh proyek-proyek. Dengan penanaman hutan, bahkan penanaman pohon-pohon, sangat membantu untuk kelestarian hutan. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan kawan-kawan semuanya, saya akhiri dan cukupi sampai di sini. Terima kasih untuk kita semua.